Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah fil niyyati idhafatun ila Allah ta'ala khurujan min khilafi man awjabaha wa yatahaqqaqu ma'na al-ikhlas wa ta'arrudu bi ada'in aw qada'in fala yajibu wa in kana 'alayhi fa'idatun munasilatun min adatin khilafan lima atamadahu al-adhafiyyu wal asahhu sihhatul ada'i bi niyyatil qada'i wa aksuhu in udira bi nahwi waini wa illa batalat qat'an litara ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan bahwasanya disunahkan dalam urusan niat sholat untuk idhofatul ilallah, menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini ketika seorang itu sholat disunahkan untuk menghadirkan istihdar, menghadirkan dalam hati, dalam niatnya untuk dilaksanakan karena Allah Ta'ala. Di sini disunahkan karena apa? Karena urusan penyandaran kepada Allah Ta'ala dalam hati itu yang tahu hanya Allah Ta'ala, karena urusan ikhlas ataukah tidak, atau urusan apakah sholat ini dilaksanakan untuk Allah atau tidak, itu yang tahu hanya Allah Ta'ala. Maka di sini dihukumi sunnah. Karena apa? Hurujan min khilafi man, karena di sini keluar dari hukumnya ulama yang mewajibkan idhofatun ila Allah Ta'ala. Jadi ada ulama yang mewajibkan untuk idhofatun ila Allah Ta'ala, menyandarkan kepada Allah Ta'ala dalam niat sholatnya. Karena apa? Dengan alasan waliyatahaqqaqu ma'na al-ikhlasi, karena biar tampak kalau misalkan dia itu menjalankan sholat itu dengan ikhlas. Misal usolli fardhu dhuhri arba raka'atin fardhu lillahi ta'ala. Nah di situ kalau misalkan dia itu niat dengan menyadarkan kepada Allah Ta'ala seperti demikian, itu jelas kalau ikhlas itu ketok tampak. Jadi itu menurut pendapatnya orang yang mewajibkan idhofatul ilallah. Jadi di sini keluar dari hukum sunnah. Jadi sunnah itu keluar dari hukum yang mewajibkan. Terus disunahkan juga untuk menampakkan atau menyatakan apakah sholat itu ada ataupun qada. Nah di situ tidak wajib, juga sunnah. Misal sekalipun orang itu mempunyai tanggungan sholat. Jadi ketika seorang itu mempunyai qadaan sholat, terus dia mau mengqada sholat dan dia itu niatnya ada ataupun qada dengan tanpa menyertakan, jadi nggak pakai disertai adaan maupun qadaan, itu nggak masalah. Jadi sah-sah aja. Jadi situ tidak diwajibkan. Nah di sini berbeda menurut pendapatnya ulama Imam Adro'i. Nah di situ menurut Imam Adro'i wajib menyatakan sholat qada ataupun ada. Karena apa? Karena untuk membedakan jika misalkan orang itu sholat, apakah itu sholat qada ataupun ada, itu biar jelas mana sholat ada, mana sholat qada. Maka di sini menurut Imam Adro'i itu wajib. Tapi wal asal wasiatul ada biar qada waktu. Nah menurut kaul yang paling sahih, ketika dia itu melaksanakan sholat ada dengan niat qada, itu sah-sah saja, jadi tidak masalah. Atau mungkin sebaliknya, misal dia sholat qada tapi niatnya ada, itu juga tidak masalah. Tapi dengan catatan apa? Udhira bi nahwi waini, dengan catatan di situ memang ada udzur. Misal ketika mendung tidak bisa dideteksi, atau mungkin nggak ada jam, atau di wilayah yang emang benar-benar kita nggak tahu itu udah masuk waktu, masih dalam waktu sholat ataukah udah keluar. Nah ketika dia itu ragu, terus akhirnya dia niatin qada, tapi kok ternyata setelah dia selesai sholat kok ternyata masih dalam waktu sholat, nah maka itu sah-sah aja walaupun jatuhnya ada. Misal, atau mungkin misal sebaliknya, dia sholat dengan niat ada tapi kok ternyata udah qada, maka itu sah-sah aja walaupun jatuhnya itu sholat qada. Nah itu kan berarti kalau misalkan ada udzur. Kalau misalkan nggak ada udzur tapi kok niatnya itu dibalik, misal dia niat sholat qada tapi kok ada, atau mungkin niat sholat ada tapi qada, itu hukumnya batal secara pasti. Karena apa? Litala ubihi, seakan-akan dia itu mempermainkan sholat dengan membolak-balikkannya. Terus mengenai pengirapannya, sunnah di sini merupakan fi'il majhul dari madhi ma'lum sanna, kemudian fi'il madhinya dengan mendhammah huruf awalnya. Terus karena ini mudha'af ya, jadi seakan-akan
sunina, karena fi'il madi itu cara memajukannya huruf pertama di dhammah, huruf sukun akhir di kasrah. Cuman karena dia itu mudhaf maka menjadi sunnah, yang asalnya itu sunina. Terus karena fi'il majhul maka dia membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya yaitu lafaz idhofatun. Kenapa kok fi'ilnya itu gak ada tak taknisnya, sedangkan naibul fa'ilnya itu merupakan kalimat muannats hakiki? Di situ diperbolehkan. Karena apa? Karena ada kalimat yang menengah-nengahinya, yaitu lafal niyyah. Jadi kalau misalkan setelah fi'il itu gak langsung fa'ilnya tapi di sela-sela kalimat lain, maka itu fi'ilnya boleh kalau misalkan gak ada tak taknisnya walaupun fa'ilnya merupakan kalimat muannats hakiki. Terus ilang ta'ala, ta'ala halim luhur dengan Allah merupakan jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat, yaitu lafal Allah, maka berkedudukan sebagai hal. Terus hurujan merupakan masdar dari kata qarada yakhruju, hurujan yang dibaca nasab yang terletak setelah kesempurnaan kalimat yang pantas diberi makna krono maka menjadi maf'ul jelek. Min khilafi man merupakan isim mausul yang setelahnya harus ada silah yang mengandung dhamir kepada isim mausul, maka aujib yang menjadi silah. Terus mengandung dhamir yang kepada man, aujib kamu cepat kesukuman. Terus dhamir mutasil yang menempel pada fi'il maka berkedudukan sebagai maf'ul bih. Waliyat hakoko. Di sini fi'il mudhari yang kemasukan li, maka di situ dibaca nasab karena li termasuk amin nawasib juga, tapi di situ hakikat yang menasabkan itu enggak linya, tapi huruf an yang termasukkan pada li tersebut, maka di situ dibaca nasab dengan fathah. Terus ma'anal ikhlasi susunan idhofah yang di situ mahalnya mahal dihukumi rafa karena menjadi fa'il. Cuma karena makna ini isim maksur alif, maka enggak makna yul ikhlasi, enggak, tapi makna ikhlasi karena isim maksur itu i'rabnya dikira-kirakan. Terus al-ikhlasi dibaca jar karena menjadi untuk ilih. Terus kata arudun karena wawunya wawu atau maka arudun itu menjadi maktuf alaih, yaitu idhofatun yang menjadi fa'il dari wasunnah. Jadi seakan-akan di sini wasunnah ta'arudun yang membuang fi'il madhi yang tersimpan. Terus diadain au qadai wala yajibu wa in kana. Nah, in di sini merupakan inggoyah, jadi tidak butuh jawab, beda sama insyarat. Terus karena amalnya itu terpaul isma pada sibul khobar, maka di situ isimnya itu lafal fa'idatun, terus khobarnya itu alihi, jadi khobar muqaddamnya kana. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.